Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini semua sehat dan kita dapat beraktivitas sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Asesmen, Pak. Asesmen ya. Baik, Pak Ageng. Ya, hari ini kita akan materi kita yang akan kita bicarakan tentang asesmen. Oke, selanjutnya coba akan saya tampilkan dulu di screen layar. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Alhamdulillah nampak, Pak. Ya, Jelas, Pak. terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, terlihat jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Ya, nah pokok bahasan kita tentang asesmen. Sebelum saya jelaskan tentang asesmen, barangkali Bapak Ibu ada yang tahu apa sih sebenarnya tujuan dari asesmen itu? Belum, Pak. Ada yang tahu, Pak Sapuan, Pak Bayu? Belum, Pak. Pak, belum. Baik. Coba kita lihat satu persatu. Jadi tujuan asesmen itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik, dan yang kedua meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan dari asesmen itu untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi itu kelima prinsip dari asesmen. Kemudian pendekatan yang digunakan pada asesmen itu ada 3. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian akhir dari proses pembelajaran. Yang kedua ada assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Dan yang ketiga ada assessment as learning, penilaian pembelajaran sebagai pembelajaran. Berikutnya, asesmen diagnostik. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu secara umum dibagi menjadi 2, yaitu ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik
kognitif. Barangkali ada yang tahu perbedaan dari keduanya, Bapak Ibu? Bu Ferry barangkali tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Pak Ageng? Saya juga belum, Pak. Belum Asesmen tahu. Emang baru dengar sekarang, Pak. Oke. Kalau begitu coba kita lihat pada screen tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai dengan namanya. Asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi saat proses pembelajaran di tahap awal, asesmen diagnostik ini sangat kita perlukan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi asesmen diagnostik ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut, di antaranya kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Dan yang ketiga, ada kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, ada gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Mohon maaf, Pak Adi. Pak Adi, screen-nya nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi? Coba Pak, di stop dulu, baru di share screen lagi. Gimana? Sudah muncul lagi belum? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Mulai. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah muncul lagi. Oke, mohon maaf. Tadi masih mungkin ada gangguan teknis ya. Ya. Sekarang sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Baik, tadi masih membicarakan tentang asesmen diagnostik, Bapak Ibu ya. Jadi yang non kognitif. Kemudian sekarang asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu-waktu yang lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif, di mana tahapan melaksanakan asesmen diagnostik ini untuk yang kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Bapak Ibu, yang selanjutnya kita lihat konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses, pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademis selama pembelajaran. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif, memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Berikutnya, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan.
Kemudian yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang berikutnya konsep asesmen sumatif. Itu ada 3. Yang pertama ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua ada asesmen sumatif, seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah pembahasan kita terkait dengan asesmen. Nah, mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita untuk dapat kita praktekkan pada proses pembelajaran di awal tahun pelajaran ini. Demikian Bapak Ibu, adakah yang masih belum paham tentang asesmen? Cukup? Cukup Bapak Ibu ya? Izin bertanya Pak. Baik Pak Ageng, silakan. Ini yang saya dengar tadi tentang asesmen sumatif ya, dengan satu lagi apa nama Pak? Formatif. Formatif. Itu yang membedakan antara keduanya itu secara kesimpulannya seperti apa Pak? Membedakan gitu Pak. Kita bisa membedakan gitu. Oh ini formatif nih, ini sumatif nih gitu asesmennya. Jadi apa yang betul-betul bisa kita bedakan gitu Pak? Yang menentukan. Ya, perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif ya. Pak. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ageng. Bu Ferry? Kalau tidak salah Pak, hanya yang saya pahami baru di waktu pelaksanaannya ya Pak. Kalau Ya. asesmen formatif itu biasanya berkala di pertengahan proses dan sumatif itu di akhir proses. Proses, ya. Mungkin ada yang lain Pak Sapuan? Sedikit saya tambahkan, memang betul katanya Bu Ferry tadi, cuman sedikit kalau yang formatif itu, jadi itu dilakukan sering, ya, sedangkan sumatif di akhir untuk menentukan hasil penilaian. Iya, mungkin ada tambahan yang lain Pak Bayu? Berarti formatif itu kalau di kurikulum K13 itu dilakukan per KD ya? Ya, jadi begini Pak Ageng, menjawab dari Pak Ageng, tadi sudah betul sekali apa yang disampaikan dari Bu Ferry, diperkuat lagi oleh Pak Sapuan. Jadi yang membedakan sebetulnya pada prinsipnya untuk konsep asesmen formatif dan sumatif itu pada prosesnya. Jadi asesmen formatif itu dilakukan pada proses pembelajaran. Sementara asesmen yang sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Baik. Boleh minta contohnya Pak, penilaian seperti apa Pak, yang di akhir contohnya seperti apa yang kita buat gitu, di awal seperti apa. Baik, kalau untuk asesmen formatif itu yang berkaitan misalnya materi pembelajaran yang kita bahas di saat proses pembelajaran, mungkin di jurusan teknik kendaraan ringan, apakah itu membahas tentang engine, maka asesmen formatif itu bisa kita lakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Sementara untuk yang sumatif itu ketika sudah kita berikan materi pembelajaran, di akhir kesimpulan itu baru kita berikan asesmen sumatifnya. Demikian ya. Baik,
sudah cukup Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Pak Adi. Ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Adi. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembahasan kita untuk materi asesmen ini dapat menambah khasanah pemahaman kita yang dapat kita aktualisasikan kepada peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk mengakhiri saya cukupkan sekian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.